Rahayu buat kadang-kadang semuanya dimanapun saudaraku berada. Terima kasih pada sampai saat ini dan saudara-saudara semuanya ya, dan kadang-kadang semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Banyak filosofi kata-kata Jawa yang mungkin masih belum dipahami atau dimengerti oleh orang-orang sekarang ya. Banyak kata-kata yang masih belum dipahami, padahal kata-kata filosofi itu sangat bermakna, artinya sangat bermakna sekali kalau mau untuk dipelajari. Katanya sih sangat simpel ya. Salah satu contoh, ada istilah tedak rembesing madu, kemudian ada lagi istilah pring sedapur, ada lagi istilah ngunduh woing pakerti, ada lagi istilah kacang ora ninggal lanjaran ya, ada lagi istilah yaitu lebak milining banyu ya. Jadi satu persatu nanti kita coba bedah bersama apa makna dari kata-kata tersebut. Untuk saat ini ya, saya akan mencoba untuk membedah tentang satu kalimat, yaitu kacang ora ninggal lanjaran ya. Artinya apa? Kacang ora ninggal lanjaran itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa nasionalnya atau dalam bahasa Indonesianya, kacang itu kan buah, sayuran, sayur kacang ya, sayuran. Lanjaran itu adalah tempat apa tuh, tempat untuk menopang pohonnya biar tidak jatuh, biar pohonnya ini mengikuti lanjaran tadi. Nah, lanjaran tadi itu biasanya terbuat dari semacam bambu, macam bambu gini ya. Jadi fungsinya lanjaran itu agar supaya pohon dari kacang tadi merambat mengikuti alur lanjaran tadi, alur bambu tadi. Kalau orang Jawa bilang, ada yang mengatakan carang pring, ada yang mengatakan begitu. Jadi artinya apa? Ketika kita sebagai orang tua, misalnya ya, satu contoh, kita sebagai orang tua kemudian mempunyai karakter. Terima kasih. Kebetulan berada di bawah pohon mangga, jadi mangganya nggak usah ngambil, cukup nunggu di bawah dan diberi sendiri oleh hidup, jatuh dengan sendirinya. Mangga itu juga salah satu buah yang mempunyai banyak filosofi, mempunyai arti ya, yang sangat bermakna. Mangga artinya dalam bahasa daerah mana gitu saya kurang paham. Mangga. Kalau dalam bahasa Jawa, monggo, silakan, mari. Lah, jatuh kan? Nih, jatuh lagi. Saya lanjutkan tadi ya. Ketika orang tua itu mempunyai sifat atau karakter, misalnya kasar atau keras, misalnya punya kelakuan jahat, atau mempunyai latar belakang hitam, mempunyai latar belakang kejahatan, ini orang lain ya, katakanlah tetangga dekat kanan kiri misalnya, yang tahu kesehariannya, pasti akan mengatakan
Kacang ora ninggalan jana, ora ninggalan jaran. Artinya apa? Anak tidak akan meninggalkan perbuatan orang tuanya. Ketika orang tuanya jahat, anaknya juga ikut jahat. Ketika orang tuanya itu baik, anaknya juga ikut baik. Ya, itu salah satu kata filosofi. Nah, apakah seperti itu juga? Kita tidak bisa memvonis begitu saja dengan mudah. Kalau si orang tuanya itu jahat misalnya, ya kan? Penjahat katakanlah orang tuanya, mempunyai karakter sifat yang keras, kemudian menetes ke anaknya, kita nggak bisa menjudge seperti itu, nggak bisa. Semua tergantung kepada hidup. Nanti hidup sendiri akan menuntun, hidup sendiri ya akan mengatur dengan pola tingkah hidup itu sendiri, gitu. Karena manusia sudah lengkap dengan kesempurnaannya, mempunyai pikiran, mempunyai batin, punya angan-angan, punya segala bentuk organ tubuh, kan semua sudah berfungsi. Nanti ini digerakkan oleh hidup sendiri. Hidup cukup bergerak. Bagaimana manusianya untuk menangkap pergerakan hidup, ya kan? Jadi contoh yang ini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti ini saya di bawah pohon mangga, ya kan? Buah mangga kamu jatuh kemana-mana, jatuhnya ya di bawah pohonnya. Apakah seperti itu? Saya bilang tidak. Tergantung keadaan, tergantung situasi dan kondisi. Kenapa begitu? Lah kalau pohonnya kalau buah mangga, kalau buah mangga ini sudah matang, sudah masak, apakah ini bisa pasti jatuh di bawah pohonnya? Saya bilang tidak. Kenapa? Bisa jadi ini jatuh di tempat lain. Karena apa? Jatuh dibawa oleh burung, dibawa ke tempat lain, kemudian jatuh di sana, tumbuh di sana. Seperti halnya ini, ya kan? Kacang orang ninggalan jaran. Jadi tidak mungkin kalau orang tuanya itu jahat, anaknya ikut jahat, itu tidak mungkin. Semua tergantung bagaimana cara orang tua itu menerapkan kasih sayang kepada si anak, ya kan? Bagaimana sih orang tua itu bisa merahasiakan perbuatannya yang jahat agar sampai anak tidak tahu. Seperti itu. Contohnya begini, orang tua sudah bekerja keras merawat mulai bayi sampai besar, ya toh? Kemudian sudah menginjak dewasa, apakah dibiarkan begitu saja? Tidak juga. Kasih sayang orang tua dengan dasar Rahman Rahim itu tadi tetap terapkan. Bagaimana ketika tidur, ya kan? Seorang tua bagaimana melihat anaknya ketika tidur, mengenai bubuk atau bagaimana, atau tidak ngobrol secara dewasa, bicara baik-baik. Jangan mentang-mentang orang tua ini sudah mencukupi kebutuhan anak kemudian cuek begitu saja dengan apa yang dilakukan anak. Ya, ketika di dalam rumah, dalam lingkup keluarga, anak nurut oleh aturan orang tua. Ketika di luar, nah ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita cermati. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita harus fokus kepada si anak, gitu ya, fokus kepada si anak. Kebutuhan anaknya apa, ya kan? Kita tanya, kamu butuh apa, kamu butuh apa, dan disesuaikan dengan kondisi orang tua. Jangan mentang-mentang orang tua ini bisa mencukupi kebutuhan kemudian anak harus mengikuti apa kata orang tua. Hidup tidak seperti itu. Hidup mempunyai prinsip lagi, prinsip lain. Hidup tidak bisa diatur. Hidup berjalan dengan sendirinya. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, itu kata filosofi, tapi tidak mungkin. Nah, kalau buah itu tadi dibawa oleh binatang, misalnya burung atau oleh laba-laba kelelawar, ya, jatuhnya kemana, ke sana misalnya, kan tumbuhnya di sana. Jadi kesimpulannya, jangan berkecil hati sebagai orang tua misalnya dengan perbuatan yang
katakanlah kejahatan lah anak kalian meniru. Tidak, semua tergantung. Apalagi dengan lakunya hidup tidak seperti itu. Hidup ini akan menetes terus, hidup akan mengarahkan yang terbaik bagi manusia, bagi apapun itu. Hidup selalu mengarahkan yang terbaik bagi wadahnya, artinya begitu ya. Saya nggak mau mendahului kehendak. Ketika manusia lahir ke dunia, semua sudah dicukupi oleh hidup, semua kebutuhannya ya, sandang, pangan, papan atau tempat perumahan, panggonan, itu sudah disiapkan oleh hidup itu sendiri. Itu keadilan hidup. Jadi saya tidak bisa menjustis, misalnya memvonis itu anak saya, itu tanggung jawab saya, tanggung jawab yang bagaimana, seperti itu. Misalnya yatim piatu, bagaimana dengan yatim piatu? Salah kah orang tuanya? Itu anaknya lahir kemudian dia meninggal. Tidak begitu juga. Salahkah orang tua ketika meninggalkan anak begitu saja kemudian anaknya terlantar? Tidak begitu juga. Memang itu jalannya. Dan yang namanya anak tetap anak, orang tua tetap orang tua. Hubungan darah pasti ada. Sebagai orang tua cuma sebagai jalan melahirkan anak ke dunia. Itu intinya di situ. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak? Tetap berbakti kepada orang tua dimanapun tempatnya dicari sampai ketemu ya. Itu orang tua yang melahirkan. Makanya kita disebut bapak. Bapak itu dalam arti bahan yang sudah cemepak, artinya dalam bahasa Jawa itu bahannya sudah cemepak, bahan yang tepat, yang baik, bahan yang baik. Itu tadi kacang ora ninggalan bahan bapak ini bahan yang sangat baik. Itu. Jadi kalau soal kejahatan itu sifat kejahatan, soal kelakuan itu tergantung dari situasi dan kondisi alam sekitar, lingkungan. Tuh. Jangan ini anaknya pencuri kemudian dibenci, nggak bisa. Anaknya pencuri, bapaknya pencuri, anaknya pasti dari pencuri, nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak. Anaknya kiai kemudian, bapaknya kiai kemudian anaknya jadi ustadz, belum tentu. Nggak bisa. Anaknya narkoba, bapaknya narkoba, kemudian anaknya pemakai, nggak bisa seperti itu, karena itu sudah menjadi kodrat alam, ya kan? Nggak bisa, itu sudah menjadi kodrat alam. Semua tergantung dari lingkungan, semua tergantung pada situasi dan kondisi alam itu sendiri, bagaimana kita menyikapinya. Jadi hidup itu adil. Kalau memang sudah menjadi kehendak hidup, kita ini cuma skenario jalan. Sebagai jalan manusia lahir dunia. Itu. Makanya saya bilang, kalau setiap hari ada buah jatuh, kemudian berkembang lagi, ya kan, berbuah lagi, kapan ada waktu kiamat? Kita nggak bisa mendahului kehendak. Semua kodrat ilahi, semua kehendak Tuhan. Hidup itu sendiri. Jadi jangan berkecil hati kepada orang tua yang merasa tidak pernah menafkahi anak atau bagaimana. Suatu saat anak pasti butuh orang tua. Ya kan, itu satu saat. Gitu. Nggak mungkin orang tuanya lupa pada anak, itu nggak mungkin. Pada kenyataannya orang tua tidak pernah menafkahi secara lahir, ya kan? Tidak pernah memberi kebutuhan secara lahir. Tetapi secara batin doa orang tua ini sangat berguna. Ya, doa orang tua ini yang sangat dibutuhkan kepada anak. Tanpa diminta pun orang tua tetap mendoakan kepada si anak
agar si anak ini tidak seperti orang tuanya, seperti itu. Seperti ini. Nakal. Apakah tahu bahwa orang tuanya itu jahat atau tidak? Apakah dia tahu orang tuanya ini baik atau tidak baik? Kan tidak tahu. Nah, tergantung nanti bagaimana dia belajar tentang kehidupan kesehariannya. Gitu. Jangan terus mentang-mentang bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, seakan-akan menjadi raja atau menjadi ratu dalam rumah tangga, kemudian seenaknya saja berbicara, seenaknya saja berkata kepada anggota keluarga yang lain. Semua kataku bisa begitu juga ya. Nah, semua itu ada terahnya sendiri-sendiri gitu. Semuanya tergantung kita tergantung pribadi manusianya itu sendiri. Kalau dibilang kacang nggak ninggalan jaran, memang iya, kacang tidak akan meninggalkan jarannya, dia akan mengikuti terus. Tapi ini beda, ini manusia, nggak bisa diartikan seperti filosofi tadi. Itu nggak mungkin darah kejahatan itu kan menetes padanya. Tapi tidak bisa berhenti di situ. Karena apa? Karena kita mempunyai satu keturunan, ini bukan hanya satu. Tetesan kita menetes terus. Anak, kemudian cucu, gitu. Kemudian ada lagi apa, buyut, ada lagi cangga, wareng, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa memutus perbuatan orang tua yang begitu jahat agar tidak menetes pada anaknya? Ya tergantung apa yang kita pelajari. Ketika kita belajar agama, fokus pada agama. Kalau seperti saya pribadi, saya pasrah saja pada Tuhan. Yang penting saya sudah selesai. Artinya saya sudah selesai, saya sudah berhenti, misalnya saya sudah berhenti, selesai, tidak berbuat jahat lagi. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa saya ini jahat, itu kan orang yang mengatakan, orang lain. Yang penting saya tidak seperti apa yang dikatakan orang itu. Karena kejahatan itu tidak bisa terlihat oleh mata. Itu kejahatan itu tersembunyi. Kelihatannya baik tapi lain gitu loh. Kejahatan tidak bisa dilihat oleh mata. Perbuatan apapun tidak bisa kemudian dilihat oleh mata, kemudian diartikan begitu, tidak bisa. Semua itu ada tempatnya. Apa sih artinya saya bicara seperti ini? Sebetulnya kan nggak ada artinya, tetapi ini buat saya pribadi. Artinya buat pelajaran bagi saya. Ternyata oh iya ya, ternyata kalau kita ini bergelimang harta, banyak duit misalnya, kemudian kita bisa seenaknya saja dalam keluarga, bisa mengatur istri atau suami, bisa mengatur anak, bisa mengatur cucu, dan lain sebagainya. Tidak bisa seperti itu ya. Itu bukan aturan hidup. Karena hidup itu apa itu istilahnya, hidup itu nggak terpengaruh dengan perbuatan manusia. Dia masih berjalan gitu aja, seperti halnya angin ini yang hidup. Dia nggak terpengaruh, mau ada pohon apa saja ya dilewati, mau pohon itu patah, tumbang, buahnya jatuh atau gimana ya nggak urusan. Seperti hanya manusia seperti itu. Kamu mau niru ayahmu, orang tuamu berbuat seperti ini, begitu ya terserah. Yang penting aku ini ada di dalam dirimu. Yang penting aku bersamamu. Dan hidup itu sifatnya sifat welas asih, kasih sayang ya kan, menerima, adil,
sabar mengalah. Tuh. Ada artian gini, ada filosofi hidup, berani karena benar, itu filosofi hidup. Kemudian menang tanpa mengalahkan, kaya tanpa harta benda, sakti tanpa haji-haji, tanpa pusaka. Ini hidup. Jadi hidup itu menang tanpa mengalahkan siapapun, berani tanpa apa, tanpa teman, tanpa pasukan, hidup itu sendiri. Itu tunggal ya, hidup itu tunggal. Kekayaan hidup, tapi dia tak mempunyai apa-apa ya, yang punya manusianya itu. Ya. Oke, itu tadi ya. Kacang tidak ninggalan jarak. Ya, kita bisa introspeksi diri lah sebagai orang tua. Misalnya kita masih melihat anak kita ini berubah seperti apa ini itu, kok seperti saya ya perbuatannya anak saya. Berarti benar ini orang bilang kacang tidak ninggalan jarak. Nah, ini kita harus benar-benar peka di situ. Kemudian kita harus bagaimana cara kita untuk bisa menyinkronkan situasi, mengadaptasikan situasi agar tidak seperti yang kita perbuat. Gitu. Jadi mulai di dalam rumah tangga itu harus kita terapkan. Intinya ini, orang tua ini jalan lahirnya anak ke dunia, intinya seperti itu. Dan sebagai anak harus benar-benar bakti, benar-benar bakti, taat, patuh kepada orang tua, bagaimanapun orang tua. Ibaratnya gini, orang tua itu melarat tanpa derajat, ya kan? Itu orang tua kita harus patuh, betul-betul patuh. Walaupun sudah meninggal, sudah nggak ada, tetap kita patuh. Gimana caranya ya? Kita telisik, kalau kita tahu kuburannya, bagaimana kita merawatnya, gitu. Tanpa beliau, tanpa orang tua kita nggak ada di dunia. Cuma itu. Jangan beranggapan orang tua tidak bisa jadi orang tua, tidak bertanggung jawab pada anak, tidak bisa mencukupi kebutuhan anak. Kemudian kita berani, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Anak bisa kaya raya juga dari doa orang tua, bukan dari peninggalan harta benda orang tua, bukan. Yang pasti itu, yang jelas itu doa yang penting ya. Yang penting seperti itu. Kita berjalan-jalan sambil menikmati situasi ya. Ini situasi perkebunan belakang rumah. Jadi ini rimbunan pohon bambu ya. Nanti kapan-kapan kita akan mencoba untuk menelisik situasi dan kondisi pohon bambu di sini. Mungkin ada bambu-bambu unik atau bambu antik ya, ya, atau bambu petu atau gimana, kita cari itu. Kapan-kapan aja, nunggu saya benar-benar kembali sembuh normal, karena saya masih sakit ya. Ya mohon maaf ya buat saudara-saudara semuanya. Jangan punya kecil hati. Semua ada batasnya, karena kita sebagai manusia. Yang ada batasnya adalah hidup itu sendiri. Tetap bersama hidup. Urip waras selamat. Oke. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.